Ranjarsari dengan NIM 12, kelas APNPC. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah APNP dengan dosen pengampu Ibu Nurul Arifianti yang membahas mengenai isu atau permasalahan dan solusi atau kebijakan yang berkaitan dengan komoditas pertanian. Komoditas pertama yang akan saya bahas yaitu komoditas padi. Karena padi merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan di Indonesia dikarenakan kebutuhan pangan utama masyarakat Indonesia yaitu adalah nasi. Komoditas padi yang saya ambil ini terdapat di daerah Jombang. Menurut Nadiro SR, untuk permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana cara mengatasi adanya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian yang cukup besar. Untuk solusinya sendiri, dalam rangka perlindungan dan pengendalian lahan pertanian secara menyeluruh, dapat melalui 3 strategi, yaitu yang pertama memperkecil peluang terjadinya konversi lahan, lalu mengendalikan kegiatan konversi lahan dan instrumen pengendalian konversi lahan. Selanjutnya, pengendalian ini ditindaklanjuti dengan penerapan mekanisme pengarahan lokasi pembangunan, perizinan, serta penyelesaian administrasi pertanahan. Dengan demikian, diharapkan pengendalian alih fungsi lahan pertanian ini produktif dapat terwujud secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan. Regulasi dan kebijakannya menurut Sari dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Jombang, maka kebijakan ekonomi pemerintah tertumpu pada upaya untuk meningkatkan produksi produktivitas. Karena dengan masih banyak penduduk miskin serta pendapatan per kapita yang relatif rendah bila dibandingkan dengan negara maju lainnya. Komoditas kedua yang saya ambil yaitu komoditas ubi kayu. Mengapa saya mengambil ubi kayu? Dikarenakan ubi kayu ini merupakan makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia biasanya. Biasanya ubi kayu yang diolah menjadi berbagai jenis makanan serta kandungan karbohidrat yang dapat menjaga kesehatan. Komoditas ubi kayu yang saya ambil bertepatan di daerah Mojokerto yang mana terdapat isu atau permasalahan yang dihadapi yaitu apa yang menyebabkan oleh home industry saat itu yaitu harga bahan baku yang berfluktuasi dan dapat mengakibatkan tidak menentunya biaya produksi dan keuntungan. Untuk solusinya sendiri yaitu menurut Anggraini dan Subari, saran untuk kaum industri yaitu meningkatkan jumlah produksi untuk jadikan produksi opak ubi karena mempunyai nilai tambah yang lebih besar dan membuat inovasi baru dari olahan ubi jalar ungu. Yang kedua yaitu bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan petani sebagai produsen dan kontinuitas produksi ubi jalar ungu. Lalu untuk regulasi dan kebijakannya selain ketahanan pangan yang terkait dengan kebijakan nasional, pemerintah Kabupaten Mojokerto juga mendorong kawasan agropolitan sebagai salah satu agenda pada sub bidang pertanian. Kebijakan agropolitan Kabupaten Mojokerto ini diarahkan melalui kawasan pengembangan agropolitan Kecamatan Pacet penetapan sebagai kawasan agropolitan sesuai dengan surat Bupati pada tanggal 3 Desember tahun 2012. Perihal lokasi kawasan agropolitan yang menetapkan kecamatan sebagai lokasi kawasan agropolitan dari 20 desa yang ada. Komoditas ketiga yang saya ambil yaitu komoditas tebu. Mengapa saya mengambil tebu? Dikarenakan tebu ini merupakan tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula dan vetsin yang mana dibutuhkan sebagai bahan baku pangan masyarakat Indonesia. Komoditas tebu yang saya ambil ini berada di daerah Kabupaten Kerinci yang mana isu atau permasalahan yang dihadapi yaitu mengapa tingkat produktivitas gula saat ini rendah. Yang kedua yaitu proses pengolahan tebu yang masih secara tradisional. Solusi menurut Rizal dan Meilin yang dapat kita lakukan antara lain itu dukungan pemerintah terhadap para petani tebu dan pabrik gula dan penggilingan tebu berupa pendampingan dalam penerapan praktik budidaya tebu yang lebih efisien. Pemerintah juga sebaiknya berinvestasi dalam pengembangan teknologi industri gula nasional. Namun bantuan ini juga harus diikuti adanya target yang jelas agar hasilnya tepat sasaran dan memenuhi produktivitas dan tingkat rendemen gula. Regulasi dan kebijakan di Kabupaten Kerinci yaitu pemerintah berencana menyusun sejumlah kebijakan terkait implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan khususnya pada sektor perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan tebu. Setiap usaha pengolahan hasil perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun setelah pengolahannya beroperasi. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.